pengertian data dan pengertian informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian data dan pengertian informasi. 1. Pengertian data. Dalam bahasa Latin, data merupakan bentuk jamak dari datum yang berarti sesuatu yang diberikan. Contohnya, seseorang yang memberikan pandangan mengenai suatu hal, lalu kita mencatatnya, maka apa yang kita rekam tersebut akan menjadi data. Beberapa pendapat para ahli tentang data. Menurut Rusmawan, data adalah catatan kumpulan fakta, pengertian yang singkat namun telah memberikan esensi dari pengertiannya. Menurut El-Masari dan Samkan, data didefinisikan sebagai representasi peristiwa atau objek yang memiliki makna dan peran yang penting bagi pengguna, yang disimpan sebagai tipe data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Dan pendapat lain mengatakan bahwa data merupakan sebuah rekaman dari fakta, konsep, atau instruksi yang harus diproses untuk menjadi sebuah informasi yang dapat dimengerti oleh manusia. 2. Pengertian informasi. Secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Prancis information, yang memiliki arti konsep, ide, atau garis besar. Informasi sendiri adalah kata benda yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Dan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi bermanfaat bagi penerimanya. Beberapa pendapat ahli tentang informasi. Menurut George C. Bodnar, pengertian informasi adalah sebuah data yang dikelola sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan menurut Anton M. Melino, informasi merupakan data yang telah diproses dan diolah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut untuk menghasilkan sebuah keputusan. Jenis-jenis data. 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang menyatakan tentang besaran, jumlah, atau jangkauan tertentu. Contoh dari data kuantitatif adalah seperti tes skor dan ujian, berat badan seseorang, dan lain-lain. Dan jenis data ini terbagi menjadi dua jenis. 1. Data diskrit dan 2. Data kontinu. 2. Data kualitatif. Data kualitatif didefinisikan sebagai data yang mendekati dan mencirikan sesuatu yang bisa diamati dan dicatat. Contohnya, bagi seorang peneliti pasar, mengumpulkan data kualitatif untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti siapa pelanggan mereka dan masalah apa yang mereka hadapi. 3. Data interval. Data interval atau integral didefinisikan sebagai data yang diukur sepanjang skala, di mana setiap titiknya
ditempatkan sama satu sama lain. Berikut beberapa karakteristik utama data interval. 1. Pengukuran. 2. Selisih interval. 3. Perhitungan. Dan yang keempat, titik nol. Data rasio. Data rasio adalah jenis data numerik yang bersifat kuantitatif. Contoh dari data rasio. 1. Skala Kelvin. 2. Tinggi. Dan 3. Kecepatan. 5. Data ordinal. Data ordinal diklasifikasikan ke dalam bentuk variabel yang memiliki urutan peringkat alami, tetapi jarak antara kategori tidak diketahui. Misalnya, variabel frekuensi latihan fisik. Penyajian data dan informasi. 1. Penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel dibagi menjadi 3 jenis. 1. Tabel garis dan kolom. 2. Tabel kontingensi. 3. Tabel distribusi frekuensi. 2. Penyajian data dalam bentuk diagram. Contoh penyajian datanya. 1. Diagram lingkaran atau pie chart. Dan 2. Diagram batang. Dan yang ketiga, penyajian data dalam bentuk grafik. Aturan dan tata cara penyajian data ilmiah. Dalam laporan ilmiah, data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram, garis, batang, dan lingkaran. Salah satu cara agar data penelitian lebih mudah dimengerti yaitunya dengan ditampilkannya dalam bentuk diagram garis. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya banyak-banyak minta maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.